Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ada di Penggalang kelas 5. Salam Pramuka. Bertemu lagi dengan Kak Udin di pertemuan ketiga latihan Pramuka daring golongan Penggalang. Baik, sebelumnya Kak Udin ingin mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-60 berbakti tanpa henti. Mari di tengah pandemi COVID-19 ini kita tetap bisa merayakan atau ikut serta meramaikan peringatan Hari Pramuka melalui media-media sosial. Jadi, tweet-tweet yang sudah Kak Udin kirim dan Kak Sasal kirim di grup, silakan diposting di seluruh media sosial adik-adik yang miliki ya. Oke, baik, pada pertemuan 3 pada pagi hari ini, Udin akan menjelaskan mengenai toleransi. Nah, ini juga merupakan salah satu poin yang ada di buku SKU Penggalang. Nah, baik, kita langsung masuk ke materi. Mungkin adik-adik waktu kelas 4 sudah Kak Udin kasih tahu mengenai apa itu toleransi. Mungkin masih ada yang ingat? Apa sudah lupa semua? Baik, kita akan bahas kembali ya, atau kita bahas ulang lebih dalam pengertian toleransi. Secara bahasa, toleransi juga bisa dimaknai sebagai suatu kemampuan seseorang dalam bersabar serta menahan diri terhadap berbagai hal yang tidak sejalan dengannya. Dengan hadirnya rasa toleransi ini pada diri setiap individu, maka berbagai macam konflik atau perbedaan yang ada tidak akan terjadi lagi. Jadi secara mudahnya toleransi yaitu bagaimana sikap kita menahan diri terhadap apa yang tidak sejalan dengan pikiran kita. Seperti itu apa namanya definisi atau pengertian dari toleransi. Kemudian jenis-jenis toleransi dibagi menjadi 3, yaitu toleransi beragama, toleransi berpolitik, toleransi budaya. Toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada dalam setiap kehidupan. Dalam beragama, contoh toleransinya adalah dengan menghormati hak setiap orang untuk memilih agamanya, serta memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Sehingga, atau contoh simpelnya, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari tidak memaksakan atau tidak melarang-larang, menghambat orang lain untuk melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Selanjutnya yaitu toleransi berpolitik. Toleransi ini lebih mengarah pada bagaimana setiap orang dapat menghargai dan menghormati pendapat politik yang dimiliki oleh orang lain. Dengan toleransi, setiap orang dapat sama-sama mengajak hak politiknya dengan masing-masing. Sehingga contohnya ketika adik-adik memiliki kehendak atau memiliki pendapat, itu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Dan apabila berbeda pendapat dengan teman lain, kita pun tidak boleh memaksakan kehendak, sehingga kita harus saling menghargai. Yang terakhir yaitu toleransi budaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di negara Indonesia memiliki beragam budaya yang ada. Toleransi adalah kunci hidup untuk rukun satu sama dengan yang lainnya. Dengan toleransi, tidak ada sikap merendahkan atau superioritas antar budaya. Karena itu, setiap orang harus mampu memandang sama rata terhadap budaya yang lainnya. Nah, adik-adik dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh menganggap bahwa karena adik mayoritas merendahkan yang minoritas. Itu sangat tidak boleh, makanya sangat penting dengan adanya toleransi. Apa sih manfaat adanya toleransi? Yang pertama, menerima nilai-nilai orang lain sehingga kita memiliki keterbukaan dengan orang lain, tidak individualis dan tidak memaksakan kehendak. Menguatkan tali persaudaraan. Nah, ini maksudnya apa juga? Untuk menjaga kerukunan
ketika kita berkehidupan berbangsa dan bernegara. Menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme, melancarkan pembangunan negara, menciptakan keharmonisan dan kedamaian, dan yang terakhir meningkatkan kekuatan iman. Apa sih maksud dari manfaat toleransi yang Kak Udin sebutkan tadi? Menerima nilai orang lain. Jadi setiap orang tentu mempunyai pendapat atau pandangan tentang dirinya sendiri. Hal ini perlu dihormati dan diterima. Salah satu caranya yaitu untuk hidup dalam bermasyarakat yang damai adalah dengan adanya toleransi. Tidak masalah untuk tetap berpegang pada nilai-nilai diri sendiri, namun menerima dan menghormati nilai-nilai orang lain juga penting untuk dilakukan. Menguatkan tali persaudaraan. Melalui toleransi, setiap orang akan memiliki sifat saling menghargai perbedaan yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Setiap perbedaan tersebut diharapkan dapat melahirkan kasih dan sayang antar sesama, sehingga akhirnya terpupuk rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air, serta terhindar dari perpecahan antara individu maupun kelompok, sehingga dengan adanya toleransi sangat dapat meminimalisir terjadinya konflik di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme itu maksudnya toleransi mampu menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme seseorang. Hal ini dikarenakan rasa cinta yang sangat tinggi terhadap tanah air. Dengan begitu, setiap orang menyadari Indonesia sebagai negara yang majemuk, beragam, memiliki keberagaman yang sangat aneka, yang punya banyak perbedaan budaya yang harus dilestarikan. Sehingga dengan adanya toleransi diharapkan itu semboyannya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juang, itu dapat terwujudkan melalui dengan adanya toleransi. Melancarkan pembangunan negara, maksudnya apa? Dengan adanya toleransi, pembangunan negara akan menjadi lebih cepat maju. Lantaran semua warga negara memiliki perspektif serupa mengenai perbedaan. Kehidupan bernegara menjadi lebih mudah dijalankan melalui musyawarah, sehingga ketika terjadi berbagai konflik maka dapat diselesaikan dengan musyawarah. Menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Dengan adanya toleransi, sehingga dapat menghasilkan bentuk menghargai pendapat orang lain. Setiap orang yang memiliki rasa toleran dapat menahan dirinya untuk memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Bentuk menghargai pendapat orang lain itulah yang melahirkan kedamaian dan terjaganya keharmonisan. Dengan mencontohkan sikap toleransi yang tidak memaksakan kehendak pribadi kita ketika kita memiliki keinginan atau ingin berpendapat, itu dapat menciptakan bentuk penghargaan atau menghargai pendapat orang lain, sehingga dapat meminimalisir konflik yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Meningkatkan kekuatan iman. Maksudnya apa ini? Setiap agama mengajarkan kebaikan melalui sikap toleransinya. Setiap orang akan menghargai agama lain saat beribadah. Posisi tersebut menjadi salah satu di antara untuk yang menguji diri kita sendiri. Seberapa kuat iman kita, seberapa kekuatan iman kita saat berhubungan dengan orang lain yang berbeda agama. Nah, itu tadi manfaat dari sikap toleransi. Nah, apakah adik-adik sudah melaksanakan berbagai macam sifat ini? Apakah adik-adik sudah melaksanakan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang kita cari tahu bagaimana perilaku dan contoh sikap toleransi yang ada. Nah, ini Kak Udin punya sedikit video cuplikan mengenai perilaku-perilaku atau contoh-contoh sikap yang mencerminkan toleransi. Nah, bisa disimak ya adik-adik.
Nah, itu tadi contoh-contoh perilaku yang menggambarkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini tadi penjelasan mengenai materi toleransi untuk penggalang kelas 5. Setelah ini Kak Udin akan menjelaskan tugas yang harus ada dikerjakan yang ada pada lembar kerja peserta didik. Baik, setelah menyimak materi yang Kak Udin berikan, sekarang Kak Udin akan menjelaskan mengenai tugasnya ya. Silakan untuk penggalang kelas 5 dibuka lembar kerja peserta didiknya halaman 4, yaitu lembar kerja pertemuan 3 penggalang raket. Nah, di sini ada beberapa soal yang harus ada dikerjakan. Ada 3 soal. Yang pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang sikap toleransi. Jadi nanti silakan adik-adik jelaskan ulang dengan bahasa adik-adik dan pemahaman adik-adik apa itu sikap toleransi. Nah, soal yang kedua, berikan contoh perilaku yang mencerminkan sikap toleransi. Nah, ini nanti silakan adik berikan beberapa contoh sikap-sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuma diberikan, tapi dijelaskan bagaimana sikap toleransi yang diwujudkan dalam sikap tersebut. Yang ketiga yaitu jelaskan tujuan sikap toleransi. Apa tujuan utama dari kita bersikap toleransi? Nah, demikian adik-adik materi penjelasan tugas pada pertemuan ketiga golongan penggalang kelas 5. Kak Udin akhiri, apabila ada salah kata Kak Udin mohon maaf. Sekali lagi Kak Udin ucapkan selamat hari ulang tahun Pramuka yang ke-60 berbakti tanpa henti. Kak Udin cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera selesai agar kita bisa berkegiatan seperti biasanya. Udin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.